Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kita akan mendengarkan satapan rohani. Oleh itu, marilah bersama-sama dengan saya untuk menikmati perkongsian satapan rohani sehingga selesai. Tema santapan rohani pada kali ini yaitu semakin marah, semakin bodoh. Kadang tidak dinafikan. Kadang kita punya sebab yang betul, sebab yang munasabah untuk marah pada seseorang ataupun pada sebuah kejadian. Sebab kita adalah manusia biasa, setiap kita boleh saja marah, boleh saja punya emosi terhadap seseorang ataupun sesuatu kejadian yang tidak kita suka terjadi dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita beremosi. Saudara dan saudari, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk boleh mengendalikan kita punya emosi, kita punya amarah. Karena Alkitab berkata, apabila kita tidak mengendalikan kita punya panas hati, kita punya amarah, dosa sedang mengintip kita di depan pintu. Kita sedang menuju melakukan dosa apabila kita tidak mengendalikan emosi kita ataupun amarah kita dengan cepat ataupun dengan bijaksana. Jadi, semakin marah, semakin bodoh. Yang pertama adalah yang dikatakan semakin marah semakin bodoh. Yang pertama adalah apabila kita sudah diberitahu, sudah ditegur, tetapi kita tetap juga melakukannya. Kita tetap marah. Kadang kita ditegur, sudahlah tuh, stop, sudah, jangan, berhentilah. Sudahlah, jangan marah. Sudahlah, jangan benci. Sudahlah, jangan dendam. Tapi kita semakin marah. Bahkan amarah kita itu kita bawa sampai ke malam. Maksudnya, kita boleh marah, tapi jangan sampai marah itu melekat di hati kita sampai kita bawa tidur. Tidur pun kita tidak boleh tidur. Sebab amarah itu sudah menjadi satu kebencian di hati kita dan menjadi dendam dalam hati kita. Maka apabila sudah jadi benci, jadi dendam dalam hati kita, akhirnya kita akan bertindak dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kesat, ataupun dari kita punya air muka, penampilan perwatakan kita, dan kita juga boleh melakukan tindakan di luar batas, sesuatu perkara yang kita lakukan yang tidak sepatutnya. Seperti Kain, ia cemburu pada adiknya. Ia marah karena adiknya punya persembahan perpuluhan itu lebih berkenan di hati Tuhan. Jadi Kain merasa marah, dia marah kepada adiknya. Dan Tuhan menegur Kain tentang panas hatinya, amarahnya itu. Bahkan Tuhan memberitahunya bahwa kalau dia marah terus, bahwa sebenarnya dosa itu sedang mengintip dia di depan pintu, kata Tuhan. Kain walaupun sudah diperingati, sudah dinasihati, tapi Kain tetap melakukan. Kain tetap marah, tetap dendam, tetap benci kepada Habil. Sehingga Kain memukul adiknya, menyakiti adiknya, bahkan ia membunuh Habil adiknya. Jadi kemarahan yang tidak dapat dibendung akhirnya menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk boleh mengendalikan kita punya emosi, amarah kita. Karena apabila kita mulai marah, rupanya dosa sedang
mengintip kita, sedang menarik-narik kita untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh itu, kita tidak boleh berbangga kalau akhirnya kita berjaya mengeluarkan kata-kata kesat, akhirnya kalau kita berjaya bertindak sesuatu tindakan yang di luar batas kepada orang lain, karena sebenarnya kita telah melakukan kesalahan dan dosa, dan itu salah di mata Tuhan. Mungkin bagi dunia itu baik, tetapi di mata Tuhan itu adalah salah apabila kita sudah menyakiti orang lain. Dan sebenarnya kita bukan saja menyakiti orang lain, merugikan orang lain, sebenarnya kita lebih-lebih lagi merugikan diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Karena dikatakan semakin kita marah, kita semakin bodoh. Kebodohan kita semakin kelihatan. Kita semakin melakukan sesuatu yang salah apabila kita semakin marah dan tidak membendungkan kemarahan kita. Yang kedua, yang dikatakan semakin marah semakin bodoh adalah apabila seseorang itu marah tanpa sebab yang munasabah, kemarahan yang tanpa asas. Seringkali kita terikut-ikut marah pada sebuah cerita, walaupun kejadian itu, cerita itu tiada kena mengena dengan kita, tiada sangkut paut dengan kita. Kita terikut-ikut marah karena mungkin cerita itu terus-terus yang kita dengar, akhirnya kita terpengaruh. Jadi semakin marah semakin bodoh. Yang dikatakan di sini adalah apabila kemarahan kita itu tidak munasabah, tidak berasas sama sekali. Seperti Yunus. Yunus adalah seorang yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum penduduk kota Niniwe ini. Dan apabila Yunus berjaya menyampaikan pesan Tuhan ini kepada penduduk kota Niniwe ini, rupanya penduduk kota Niniwe ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan dosa, dan akhirnya mereka bertobat. Dan pertobatan yang tulus itu, pertobatan yang benar itu menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghukum mereka. Dan rupanya Yunus sangat marah, ya. Yunus marah kepada penduduk kota Niniwe ini atas perbuatan mereka. Menurut Yunus, mereka hanya layak menerima hukuman. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan, pertobatan mereka itu sangat menyentuh hati Tuhan, sehingga penduduk kota Niniwe ini tidak dihukum. Dan Tuhan berkenan kepada mereka. Dan Yunus marah. Yunus marah kepada penduduk kota Niniwe. Yunus juga marah kepada Tuhan karena tidak menghukum mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Karena yang sebenarnya penduduk kota Niniwe ini hanya berdosa kepada Tuhan dan bukan kepada Yunus. Saudara dan saudari, kita juga sering seperti Yunus, marah tanpa berasas. Kita katakan kita anak-anak Tuhan. Yunus orang yang dipakai menyampaikan, ya, menyampaikan apakah yang ingin Tuhan lakukan kepada penduduk kota Niniwe. Tetapi rupanya Yunus cuma mengharapkan hukuman kepada penduduk kota Niniwe ini. Yunus tidak mengharapkan adanya pertobatan dalam kehidupan mereka. Dan kita juga seperti itu. Kita mengatakan diri kita anak-anak Tuhan, tetapi kita sering tidak mengharapkan pertobatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Bahkan kita berdoa, mengharap-harapkan mereka mendapat balasannya, mereka mendapat hukumannya. Dan kita tidak pernah terfikirkan bahwa mereka sepatutnya mereka bertobat dan sepatutnya mereka itu diampuni.
terlepas daripada hukuman. Saudara dan saudari, kita cenderung seperti Yunus. Kita lebih mengharapkan hukuman kepada orang lain berbandingkan kasih, pengampunan, dan pertobatan. Jadi semakin marah, semakin bodoh, yaitu apabila orang itu marah tanpa sebab. Seperti Yunus. Yunus marah tanpa sebab yang betul, tanpa asas yang betul. Tiada kaitan sama dia, tiada mengena dengan dia pun dia marah. Dan yang paling teruk, dia utusan Tuhan. Dia tidak mengharapkan pertobatan penduduk kota Niniwe ini. Demikian halnya dengan kita, saudara dan saudari. Kita akan kelihatan bodoh. Semakin kelihatan bodoh apabila kita tidak mengendalikan amarah kita. Apabila amarah kita itu terkeluar ternyata dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kesat, dan perbuatan tindakan yang salah. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita kelihatan bodoh apabila kita marah tanpa asas yang betul, marah tanpa sebab yang munasabah, marah tanpa tidak mengena dengan kita, tanpa kaitan dengan kita. Dan yang paling dahsyat lagi, apabila kita tidak mengharapkan orang itu bertobat dan tidak mengharapkan orang itu terlepas daripada hukuman. Bahkan kita mengharap-harapkan, mendoa-doakan mereka mendapat balasan dan hukuman. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita berusaha mengendalikan emosi kita, amarah kita dalam hati dan pikiran kita, terlebih kepada tindakan kita, perbuatan kita, baik mulut kita, baik tindakan perbuatan kaki dan tangan kita. Mari kita berusaha mengendalinya agar kita tidak jatuh terjerumus ke dalam dosa. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan yang tidak mengharapkan hukuman bagi orang lain. Kadang kita punya tangan tidak bertindak, kita punya mulut tidak bertindak, tapi dalam hati dan pikiran kita mengharap-harapkan seseorang itu mendapat hukuman yang setimpal, bahkan kita mendoakannya. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berusaha mengendalikan diri kita. Bagaimana kita boleh mengendalikan diri kita? Mari kita menjauhi kelompok-kelompok yang suka membangkitkan emosi, suka membangkitkan amarah. Ya. Mari kita menghindari orang-orang yang boleh mempengaruhi kita menjadi pemarah. Hindari mereka. Dan apabila kita marah, mari kita berdiam. Ya. Mari kita berdiam dan berpikir. Mari kita menjauhkan diri kita daripada keadaan yang menyebabkan kita marah, ataupun seseorang yang boleh menyebabkan kita marah. Mari kita jauhkan diri kita untuk menghindari kita menjadi kemarahan kita di luar batas. Oleh itu, saudara dan saudari, ketahuilah bahwa tidak ada satupun kemarahan yang menghasilkan kebaikan. Tidak ada satupun kemarahan yang benar di mata Tuhan, mengerjakan kebenaran. Oleh itu, mari kita hindari kemarahan. Mari kita hindari emosi yang tidak terkendalikan dalam kehidupan kita, dalam perhubungan pergaulan kita setiap hari. Karena, ya, kenapa dikatakan semakin marah semakin bodoh? Karena, ya, kita sudah tahu apabila kita melakukan sesuatu yang salah, kita telah melakukan dosa. Jadi seharusnya kita menjaga diri kita daripada jatuh terjerumus daripada dosa, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Kita sudah tahu salah, kita tetap juga mau melakukannya. Saudara dan saudari yang dikasihi, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.